masih di Islam itu Indah dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema jadi suami jangan hitung-hitungan. Masya Allah tadi segmen 1 banyak banget ilmu yang kita dapat. Ternyata rezeki suami itu tergantung dari bagaimana sikapnya ke istrinya. Apakah dia pelit atau enggak. Oh Nah iya. baik kita lanjut nih Ustadz Maulana mohon izin nih. Saya pernah dengar nih katanya ada hadis yang menjelaskan bahwa rezeki seorang suami itu tergantung dari istri. Nah ini penjelasannya itu sebenarnya lengkapnya detailnya gimana sih? Apakah istri bisa menjadi penyebab rezeki suami itu jadi seret? Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Masya Allah bagus ini. Ini wejangan nasihat benar ini. Luar biasa kalau semuanya lagi nonton ini. Ayo camkan. Ibu-ibu kencengin suara TV-nya. Ayo Biar ajak kedengeran suami ya sama suaminya. duduk supaya kedengeran. Izin Ustazah Sipa. Berbicara tentang apakah istri bisa menjadi penyebab rezeki suami itu seret. Mau tahu? Ketahuilah. Rezeki suami itu tergantung dari istri. Semakin sering istri berdoa, semakin sering istri meminta, itu pemicu bahwa kita ada rezeki yang belum turun. Saya kalau biasa anak-anak minta, abang mau ini, berarti ada rezeki. Ini anak minta. Karena kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Tidak mungkin istri meminta sesuatu kalau tidak melihat suaminya mampu memberikannya. Jadi mampu, ayo. Itu penyemangat. Padahal cuma punya sepeda. Tiba-tiba anak minta mobil. Itu pemicu. Kasih mobil kuadrat. Mobil-mobilan. Aduh, kirain mobilnya banyak. Istri itu, wahai suami dimanapun berada, istri itu adalah merupakan bidadari kedua. Kok bidadari kedua? Kok gimana? Karena bidadari pertama adalah ibumu. Ibu, Masya Allah. Bidadari pertama adalah ibumu. Wahai laki-laki, ketika istri bahagia, berarti itu semua keluarga jadi bahagia. Oh. Jadi kalau mau lihat keluarganya Sasam bahagia, lihat Jihan. Wah, betul. Kalau mau lihat keluarganya Ustazah Sari, lihat Ustazah Sipa. Kalau mau lihat keluarga saya bahagia, lihatlah istri saya. Kalau begitu, pergilah ke kuburan. Ziarah maksudnya. Ziarah maksudnya. Apakah masih aman kuburannya? Yes, Jangan sampai terbengkalai, berarti saya kurang perhatian. Waduh, luar biasa. Ya Allah kok jadi sedih. Jadi sedih kita. Kak, jadi patokan bahagianya rumah tangga itu terlihat dari wanita. Wa karna fi buyutikum, bukankah wanita itu berada di rumah? Lihatlah wanita itu, dia menata rumahnya sendiri. Dia mengatur rumahnya. Betapa sedihnya, maaf tanpa menyinggung. Kalau ada wanita tinggal di rumah mertua, sebenarnya dia berharap untuk menata rumah itu. Mohon izin, istri yang bahagia akan menjadi penyemangat semua anggota keluarga sehingga memudahkan rezeki. Coba kalau mau lihat, jangan laki-laki pergi mikdad, jangan pergi kerja kalau belum lihat Isel tersenyum. Nggak boleh. Luar biasa. Saya itu nggak mau. Umi Nora harus senyum dulu baru saya pergi. Ya Allah. Nggak boleh. Karena kapan istri tidak tersenyum, rezeki hari itu tidak bagus. No. Kalau perlu istri mengantar sampai ke depan, jangan sampai ke kantor. Wah. Itu ribet itu. Sampai pintu aja. Assalamualaikum. Tersenyum. Tersenyum dulu. Ini bapak-bapak yang lagi nonton. Jangan ke kantor kalau belum dapat senyuman dari istri. Jangan. Maka istri itu kelihatan bahagia akan selalu mendukung atas apapun yang dilakukan suami. Kalau suami adalah supir, maka istri adalah keneknya. Dan istri yang bahagia akan senantiasa bersyukur atas pemberian suaminya. Jadi sebenarnya patokan kebahagiaan itu istri. Patokan rumah tangga bahagia itu istri. Patokan segala-galanya dari istri semua. Makanya orang Arab itu, maaf, istrinya itu subur-subur. Oh, iya. Sehat-sehat kelihatan. Karena patokannya adalah di situ. Patokannya dari istri. Baik. Iya. Jadi pakaiannya juga menentukan siapa suaminya gitu Iya. ya, apa yang dipakai sama istrinya. Kalau ada istri mempercayakan kepada suaminya kemana-mana, dia tidak ikut, itu beda.
Oh, berarti suaminya sudah dipercaya sama istri. Wah, Tapi tuh. kalau ada istri selalu ikut, belum Iya, tentu itu belum bahagia. dipercaya. Mungkin belum dipercaya itu. Baik. Masya Allah, baik kita lanjut. Sekarang saya masih ada pertanyaan ke Ustazah Sifa. Ustazah mohon izin. Rasulullah selain juga pemimpin umat, Rasul juga adalah pemimpin rumah tangga kan Ustazah ya. betul, Nah, seperti apa cara Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga mengatur keuangan dalam rumah tangganya nih? Mohon Baik, penjelasannya izin, Ustazah, Ustaz Syam, silakan. Mas Mikdad, Ustadz Maulana. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Bagaimana cara Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga mengatur keuangan? Ya, secara garis besar, secara jelasnya memang kita tidak bisa melihat itu secara komprehensif ya. Karena memang ada cara-cara Rasulullah yang dilakukan baik kepada istri ataupun anak-anaknya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Pertama saya ingin katakan bahwa memang idol kita terbaik itu adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua dalam diri Rasul itu uswah hasanah, contoh yang baik. Jadi pemimpin yang baik, jadi suami yang soleh, jadi ayah yang baik, jadi sahabat yang baik. Apapun yang dilakoni oleh Rasulullah itu tidak pernah tidak baik. Bahkan orang meminta sedekah kepada Rasul itu tidak pernah ditolak sama Rasul. Mirip-mirip sama Ustadz Maulana. Masya Allah. Jadi ringan tangan untuk memberi, dermawan. Nggak bisa orang datang, saya butuh wahai Rasul. Bahkan pakaian yang lagi Rasul pakai saja itu dilepas sama Rasul, dikasih kepada orang yang memberi. Kita belum tentu. Ustadz Syam pakai baju baru, bagus. Dipinta sama Mas Mikdad dikasih atau enggak? Ada orang sanggup beli dong. Oh iya. Endorse-nya sama. Sama ya, Masya Allah. Jadi itu yang pertama, Rasulullah dalam dirinya semua kebaikan. Lalu bagaimana cara Rasulullah mengatur keuangan terhadap dirinya, keluarganya maupun anak-anaknya? Pertama, Rasulullah itu menerapkan prinsip prioritas keuangan. Ya, jadi harus mengajarkan istri dan anaknya bagaimana memprioritaskan sesuatu. Kira-kira antara jalan-jalan, healing, kemudian sekolah anak, haji, mana yang lebih prioritas? Ternyata bayaran sekolah anak lebih prioritas. Itu yang harus kita kedepankan. Antara makan di luar, makan di rumah, makan di luar cuman sendiri, tapi makan di rumah bareng-bareng. Lebih mewah makan di luar memang, tapi Masya keluarga Allah. nggak ngerasain. Ini tidak diajarkan oleh Rasulullah. Ketika suami senang maka dia harus mengajak anak dan istrinya. Maka suami yang baik adalah ketika dia makan enak di luar rumah, selalu dia bungkus untuk anak dan istrinya. Itu yang pertama, prioritaskan apa yang menjadi kebutuhan paling penting. Yang kedua adalah harus bisa planning atau perencanaan ke depan. Uangnya kira-kira kita pakai apa ya? Dan Rasul yang ketiga tidak pernah melarang istrinya untuk membantu perekonomian keluarga. Buktinya Ibunda Khadijah itu memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasulullah tidak pernah mengajarkan tabzir ataupun israf. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah enggak suka sama orang-orang yang berlebihan. Rasulullah itu enggak pernah bermewah-mewahan. Andai kata pengen Rasulullah mewah-mewahan itu bisa dikasih sama Allah. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk hidup sederhana bukan hanya bagi dirinya tapi keluarga dan anak-anaknya. Ini terlihat dulu Fatimah pengen punya pembantu sampai ngadu ke Rasul. Iya. Tapi apa kata Rasul? Ibadahmu sebagai istri, pelayananmu sebagai ibu itu adalah mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Seperti Allah. itu, Masya Allah. Berarti menjadi sederhana itu bukan berarti tidak bahagia ya. Bisa juga dengan kesederhanaan itu justru lebih bahagia karena kita lebih... Justru sekarang orang-orang yang sederhana justru yang kaya raya kan? Betul sekali. Yang kebanyakan flexing ternyata. Ternyata gitu kan. bukan orang kaya yang sebenarnya, Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah, Alhamdulillah. Luar biasa tema kita hari ini dan sudah banyak banget pertanyaan yang masuk ke sosial media Islam itu indah. Makanya insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, Alhamdulillah langsung aja kita bacakan ada pertanyaan pertama dari @miftah0876. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering baca caption, suami yang membahagiakan istri rezekinya akan bertambah banyak. Kurang lebih seperti itu captionnya. Yang jadi pertanyaan, banyak rezeki dulu untuk bahagiakan istri dulu. Yang jadi pertanyaan, banyak rezeki dulu untuk bahagiakan istri dulu. Karena untuk sekedar jalan makan bakso aja perlu dana. Jazakumullah atas ilmu-ilmunya. Ustaz Syah mungkin boleh jawab melalui Iya, tausiah iya, menarik iya, nih iya. pertanyaannya Tadi nih. ada quotes-nya. Apa Iya. kata quotes-nya? Tadi quotes-nya itu
bahagiakan istri Masa bagian dulu. istri perlu Maka dana gitu. Perlu dana juga, Ah. makan bakso aja perlu dana dulu. Subhanallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Ustaz. Tabe Ustaz Maulana, Ustaz Syifa, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membahagiakan istri katanya memperbanyak rezeki. Yakinlah bahwa quotes ini yang bikin ibu-ibu ya. Jadi para istri yang bikin. Jadi subhanallah. Ternyata tapi itu selaras dengan apa yang dikatakan Al-Qur'an. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap masalahnya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Maka subhanallah, membahagiakan istri adalah bagian daripada ketakwaan. Bukankah Nabi SAW bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku paling baik terhadap keluargaku. Kemudian Nabi SAW bertakwalah kalian, yakni jagalah perasaan para wanita di antara kalian. Bukankah menjaga perasaan wanita, memuliakan istri, membahagiakan pasangan tanpa maksud menggurui ataupun mengajari adalah jalan ketakwaan, sehingga ketika kita sudah mencapai derajat takwa, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan dan Allah berikan rezeki kita dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Itu dalil yang pertama. Yang kedua, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Maka Allah katakan kalau kalian bersyukur aku yang tambahkan. Pertanyaannya Allah tidak bilang la in syakartum 'ala Allah. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah enggak bilang gitu. Kalau kalian bersyukur kepada aku, Allah enggak bilang begitu. Allah cuma bilang kalau kalian bersyukur aku yang tambahkan. Pertanyaannya bersyukur kepada siapa? Maka ternyata di hadis baginda Nabi SAW mengatakan dalam riwayat, tidaklah dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka cara kita bersyukur kepada istri adalah membahagiakan pasangan kita. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Pertanyaannya, yang mana yang didahulukan? Nabung dulu maksudnya ya. Nabung dulu. Nabung dulu atau membahagiakan istri. Betul. Karena kan kalau membahagiakan berarti nggak nabung dong. Betul. Keluar lagi duitnya dong buat jajan, buat bakso. Subhanallah, perlu kita pahami kalau istri yang makan uang kita, anak-anak yang makan uang kita, orang tua yang makan uang kita, maka bersyukurlah. Karena itu adalah jalan yang halal. Berbahagialah seseorang yang uangnya dihabiskan oleh orang-orang yang ternyata memang menjadi jalan halalnya. Anak makan uang kita, alhamdulillah. Anak nih, istri yang makan uang kita, alhamdulillah. Wajib nih, orang tua yang habiskan uang kita, alhamdulillah. Jalan yang benar. Daripada ditabung, nggak tahu lari kemana nanti tuh uang. Betul. Bisa jadi larinya ke jalan yang haram. Maka berbahagialah seorang anak yang mungkin uangnya dihabiskan untuk beli obat orang tuanya. Berbahagialah seorang anak yang mungkin uangnya dihabiskan untuk biaya rumah sakit ayahnya. Berbahagialah seorang suami yang mungkin uangnya dihabiskan untuk pendidikan anak-anaknya. Berbahagialah seorang suami jikalau mungkin uangnya dihabiskan untuk istrinya dalam hal istrinya membeli sesuatu yang bermanfaat baginya, kebutuhan rumah tangganya. Dibandingkan ia menabung. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Naruh duit. Nggak tahu nanti sampai kubur baru tahu. Ya Allah, ngapain saya nabung? Ternyata nggak bermanfaat juga yang saya tabung itu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Jadi intinya kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sama manusia Betul, lainnya. apalagi Ustaz. yang memang wajib istri dan anak-anak dan orang tua. Iya, Subhanallah. aduh, mudah-mudahan bertambah rezekinya kalau kita nggak sama keluarga. Duh, tadi saya dengar Ustazah Syifa bilang kalau Rasul itu sederhana. Kayaknya mulai sekarang saya mau belajar sederhana deh. Nanti siang saya nggak akan makan, saya kesini nanti pakai sepeda aja kali ya biar irit gitu ya. Ya jangan gitu juga kan. Saya tuh takut jadi orang yang jadi boros gitu, takutnya tuh terlalu banyak pengeluarannya. Ya nggak usah sampai nggak makan juga kali, itu mah berlebihan namanya. Oh gitu. Lah bukan berlebihan Pelit. kan biar bisa jadi nanti baik gitu sama istrinya. Beda tuh pelit Itu ngirit sama. namanya. Iya ngirit Oh, beda. namanya itu. Nanti Biar insya beda, Allah. jelasin dong bedanya gimana Ustaz? Beda antara pelit dan Irit. ya beda lah. Apa bedanya?
nanti, jangan sekarang. Setelah yang satu ini. Tetap di Baik. Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh, jadi nggak boleh. Subhanallah.